Pertanyaan dari Naila Gus. Gimana cara nirakati anak supaya menjadi anak yang soleh atau soleha serta sukses, Gus? Untuk Mbak Naila apa Bu Naila ini? Bagaimana cara nirakati anak agar menjadi anak yang soleh solihah? Soleh itu sebenarnya agak bawah ya. Kalau menurut urutan ya. Orang yang taat kepada Allah dan taat pada Rasulnya, nanti dia akan dikumpulkan bersama satu kelompok para nabi tertinggi, kumpul nabi, minan nabiin. Nomor 2 syuhada, pejuang. Pejuang itu yang menegakkan kebenaran, mengajak orang lain untuk melakukan kebenaran, menggonang musola, ngajak tonggo, itu namanya pejuang. Ini ranking kedua. Ranking kedua itu siddiqin. Jadi nabiin, 2 siddiqin ya. Orang yang jujur imannya, itu ranking kedua. Ketiga syuhada. Ranking keempat baru sholihin. Orang-orang yang baik. Sholihin itu orang yang api ya. Wis api, anggo awake dhewe api. Itu sholihin ya. Bukan kesalehan sosial ini. Apik kang gawe dhewe iku sholihin. Ya tapi sudah umumnya kepingin anak sholihin. Tapi kalau doa Nabi kan dzurriyyatan thayyibah. Ya. Dzurriyyatan thayyibah. Beri dzurriyyah yang bagus. Ya ringkesnya caranya bagaimana supaya memperoleh anak yang bagus. Anda harus baik dulu. Ya. Tirakat itu yang dari tarokan, meninggalkan. Ya. Orang Jawa meninggalkan, disebut tirakat. Jadi meninggalkan yang nggak benar. Ya. Meninggalkan menuruti hawa nafsu kita. Itu namanya tirakat. Ya. Macam-macam caranya. Ya. Minimal Anda harus baik. Dimulai dari kapan? Ya ketika menikah harus sudah baik. Sebelum menikah harus sudah di-scan kesalahan kita, istighfar yang banyak baru nikah. Nah nanti nikah, scan lagi kesalahannya, diperbaiki ya. Perilaku kita. Ada yang dengan cara puasa, untuk nirakati puasa. Ada orang itu nirakati anak dengan khataman Quran. Jadi satu anak dikhatami satu khataman. Anak kedua dikhatami satu khataman. Itu sehingga anaknya ada yang jadi tentara, tapi hafal Quran. Tentara yang hafal Quran. Yang anak kedua hafal Quran dan jadi polisi. Yang ketiga jadi dosen. Itu salah satu tirakatnya adalah khataman Quran. Ya. Ada lagi mungkin tirakatnya beda lagi. Kalau Gus-Gusen itu ketika istri hamil suami disuruh puasa 40 hari. Kalau nggak salah itu bagian dari usaha. Karena doa orang puasa itu mustajab, terutama ketika akan berbuka puasa. Itu doa mustajab. Nah, kenapa ke 40 hari? Oh, Nabi Musa itu diberi pelatihan oleh Gusti Allah 30 hari dan disempurnakan 10 hari menjadi 40 hari. Dipanggil oleh Allah, diberi pelatihan bahasanya. Umatnya dijaga oleh Nabi Harun, pamannya ya. Ya itu 40. Mungkin niru dari situ sehingga Nabi Musa ini topo 40 dino ya, mendapatkan wahyu dari Allah, pelatihan dari Allah 40 hari. Maka puasa 40 hari. Dasarnya apa? Ya itu mau dikiaskan pada Nabi Musa dipanggil oleh Allah ya 40 hari ya. Mungkin ada dengan tirakat yang lain ya. Ada mungkin puasa nyerawat. Nyerawat itu tidak makan nasi, itu puasa nyerawatnya. Mungkin ada dengan cara tahajud ya, dan sholat hajat dan lain-lain. Ada orang kalau anaknya itu lomba, ya wiritan, teman-teman ndur sajadah. Itu kan namanya juga. Ada yang membaca Yasin ya. Itu nanti anaknya kalau punya keinginan akan kuatnya, kenceng kuatnya. Nah itu orang tuanya biasanya baca Yasin. Mungkin ada yang baca Fatihah. Saya dengar juga ada yang baca sholawat ya. Ibunya Mbah Hasyim Asy'ari ini
Saya dengar itu sholawat ribuan ya. Maka muncul Mbah Hasyim Asy'ari. Ada orang Jogja ini khataman Quran selama 2 tahun, setiap malam sebelum tidur harus sudah khatamnya. Itu 2 tahun. Maka muncul anaknya kaya raya, namanya Kajiruhan. Kajiruhan itu orang tuanya tirakat 2 tahun khatam Quran ya. Nah itulah ya. Nah, kalau nggak bisa khatam Quran, kata Rasulullah, ya kul wallahi ping 3. Innaha ta'dilu thulutsal Quran ya. Ada hadisnya itu. Hadis sahih ya. Ini resepnya untuk sing aras-arasan khataman 30 juz. Cukup kul wallahi ping 3. Ya jangan kula ping 3 ditambahi ya. Kalau dari Mbak Adlan itu saya ketemu orang Jakarta itu minta doa, diberi kul wallah, terus digunakan untuk berdoa bangun masjid, itu ada dana 30 juta. Spiritan kul wallah seake-ake itu alhamdulillah bisa selesai masjid. Itu barokahnya kul wallah. Jadi macam-macam orang direkati anak itu. Mungkin ada yang sedekahnya besar ya. Ya. Kalau lihat di surat Al-Kahfi, kenapa 2 anak yatim itu ya. Ini cerita Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ketika jalan dengan Nabi Musa ya, di suatu kampung ya, itu ada tembok doyong ya. Nah, itu oleh beliau ditegakkan. Khawatir harta simpanan emas ya, emas simpanan di bawah tembok itu menyembul supaya nggak ketahuan orang kampung. Karena itu simpanan orang tua ya, agar nanti kalau anaknya sudah besar ya, itu bisa dinikmati oleh anaknya. Kenapa? Allah sampai melindungi hartanya. Wa kana abuhuma sholiha. Karena kedua orang tua itu orang-orang yang soleh, orang yang baik. Tirakatnya apa? Ya semua amal kita harus baik ya, sholat api ya, ya dongo ya, dermawan itu. Jadi tergantung kita mau amal apa yang kita fokuskan ya untuk anak. Mungkin ada Fatihah yang banyak untuk anaknya. Silakan apa saja boleh ya. Kalau Fatihah ya minimal 100 lah Fatihah yang banyak. Itu insya Allah Fatihah itu doa untuk apa saja. Terutama ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Kepadamu, hanya kepada engkau aku menyembah, hanya kepada engkau aku minta tolong. Itu dalam hati niatkan apa keinginan kita. Jadi macam-macam tirakat untuk anak, tergantung apa. Kalau semua ya Anda harus baik, perilakunya, ucapannya, dermawan, itu tirakat untuk anak. Jadi macam-macam orang tua nirakati anak. Ada yang manci Quran tadi, ada yang sedekah sing akeh ya. Ada orang Kalimantan itu Juragan Wesi itu dermawan sekali ya. Ya, ngasih pondok, ngasih fakir miskin sehingga anaknya menjadi pinter-pinter dan menjadi baik. Itu karena mungkin sedekahnya sing. Ada anak nakal, orang tuanya puasa Senin Kemis. Anaknya jadi taat, jadi baik. Itu karena orang tuanya puasa Senin. Ada yang puasanya pas hari lahirnya, jadi kalau lahirnya Sabtu ya Sabtu, lahirnya Kemis ya Kemis, lahirnya Rebo ya puasa di Rebo. Kan ketika Rasulullah ditanya mengapa kok puasa di sana ya Nabi, ya, karena hari itu hari saya dilahirkan. Hadza yaumun wulidtu fi, ini hari aku dilahirkan, maka tidak ada salahnya kita puasa hari lahir. Jangan cari dalil apa puasa dina weton. Ini tadi Rasulullah juga puasa Senin ya. Dikiaskan dengan itu maka kita puasa. Jangan cuma ulang tahun setahun sekali. Ya tiap Senin puasa. Nah, setiap Senin bukan ulang tahun, ulang hari lahir. Selamatane setiap hari lahir ya. Jadi ada dulu namanya Mbah Tok itu suka selamatan bubur merah, bubur putih. Itu kalau habis jatuh apa pokoknya tiba itu mesti selamatan hari wetone. Weton itu keluar hari lahir lah. Nah, itu selamatan ya, bubur putih, bubur merah.
Saya kira itu untuk nirakati anaknya. Ya.